Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang satu fenomena ataupun satu kejadian yang terjadi di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mel Alessandro Saragi. Saya dari kelas 12 IPS 4. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan satu judul kasus, yaitu tentang ketidakadilan HAM yang dialami oleh yang bernama Raka di Kampung Suka. Jadi, yang bernama Raka ini sudah berusia 15 tahun. Desanya itu di Suka. Desa ini sangat terpencil ataupun jauh dari perkotaan. Mayoritas pekerjaan yang ada di desa tersebut adalah sebagai seorang petani. Jadi teman-teman, keseharian Raka itu untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, sepulang sekolah dia selalu pergi ke ladang untuk membantu orang tuanya dan bisa memenuhi kebutuhan sekolahnya juga. Jadi teman-teman, Raka ini adalah termasuk orang yang pintar, rajin, dan tidak tinggi hati ataupun bisa disebut dengan rendah hati. Dia sangat suka menolong dan berbakti kepada orang tua. Satu hari dia mendapatkan pengumuman. Yang pengumuman ini isinya ada pendaftaran beasiswa bagi siswa yang tidak mampu dan siswa yang berprestasi. Dalam hal itu, Raka pergi ke RT ataupun RW terdekatnya dan menanyakan apakah dia bisa mendaftar, dan dia melihat kriteria apa yang diminta. Ternyata masyarakat setempat ataupun penghulu yang tadi RT RW-nya, masyarakat setempat ataupun RT atau RW-nya tadi menyatakan bahwa Raka, kamu lebih baik mendaftar. Kenapa? Kamu sudah memenuhi kriteria ini. Untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, kamu harus melakukan beasiswa agar kamu bisa ke jenjang yang lebih serius lagi. Terus setelah itu Raka berpikir dan dia berdiskusi kepada orang tuanya. Dan orang tuanya sangat menyetujui karena syarat-syarat ini itu adalah syarat-syarat yang terjadi di keluarga Raka tersebut. Dalam suatu hari, Raka memulai ataupun mendaftarkan dirinya ke dalam itu, dan menurut Raka dia bakalan menang. Tetapi teman-teman, pada suatu hari pengumuman beasiswa ini tidak terdaftar nama Raka. Karena apa? Yang terdaftar namanya itu adalah orang-orang kenalan yang ada di dalam ataupun bisa disebut dengan jalur orang dalam. Meskipun mereka tidak memenuhi tentang syarat-syarat untuk masuk ke dalam pendaftaran beasiswa tadi, contohnya seperti tidak memenuhi kriteria yaitu tentang perekonomian yang kurang memadai, tetapi karena ada jalur orang dalam ini, mereka lolos. Jadi teman-teman, jika dikaitkan satu kasus tadi ke dalam suatu pelajaran kita, yaitu tentang keadilan sebagai dasar demokrasi dan HAM. Jadi teman-teman, di mana kita dapat melihat di mana letak titik keadilan itu? Kita harus membantu orang yang lebih membutuhkan daripada kita, bukan seperti yang tadi itu. Keadilan juga berarti artinya pembebasan, kemenangan, pembenaran, ataupun kemakmuran. Keadilan ini adalah bagian dari tujuan Allah dalam penebusan. Jadi teman-teman, sebagai umat Kristen ataupun sebagai masyarakat juga, kita harus mendidik atau dalam bersikap adil sebagai seorang Kristen dalam menjalankan sebuah tanggung jawab ataupun dalam suatu sosial yang ada di negara kita ini. Peran kita adalah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, termasuk dalam bidang demokrasi ataupun HAM ataupun bagian yang manapun. Kita harus mengalami atau kita harus menjalankan yang namanya titik keadilan. Dengan adanya keadilan, masyarakat ataupun negara kita ini akan semakin maju teman-teman. Karena apa? Di mata Tuhan, semua itu kita ini setara, tidak ada pembelah-belahan satu sama lain, tidak ada kesenjangan. Jadi sebagai umat yang beragama, kita harus meletakkan titik keadilan dan titik kebenaran. Jadi teman-teman, sebagai seorang pelajar
ataupun sebagai siswa. Saya memiliki sebagai seorang remaja ataupun sebagai seorang siswa. Di sini kita diajak penting ataupun kita harus menegakkan HAM, titik keadilan, jangan memihak-mihak, dan supaya tidak terulang kejadian seperti yang tadi, teman-teman. Jadi untuk melakukan itu semua, di sini inilah fungsinya untuk sekolah, biar kita tahu memilah-milah yang baik ataupun yang jahat, supaya kita tidak mengulanginya lagi di kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita maupun di lingkungan manapun itu, teman. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Melisa Nurusaragi. Sekian dan terima kasih. Dadah.